Halo semua, selamat datang. Ini adalah pembacaan reguler per bulan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Sagittarius yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Untuk yang baru pertama kali singgah, selamat datang. Silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan agarnya terbaca oleh saya. Seperti kalian sudah lihat di sini ada dua tumpukan kartu. Tumpukan kartu pertama ini nanti Mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Sagittarius dengan pasangannya yang lain. Entah itu suaminya, istrinya, selingkuhannya, pacarnya atau siapalah namanya itu ya. Dan tumpukan kartu kedua ini nanti Mari akan pergunakan untuk membaca asmara cinta segitiga Sagittarius dengan kamu yang sedang melihat video ini. Tapi ini adalah general reading energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya di sini vice versa terbolak-balik, jadi tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini. Oke, langsung saja situasi asmara cinta segitiga Sagittarius untuk 1 sampai 15 April 2020 dengan pasangannya yang lain. Situasinya adalah oke, di sini ada 9 pedang. 9 pedang ini sudah masuk stres, depresi, tertekan, menyesal, merasa bersalah dan segala macamnya ya. Jadi di sini adalah mental illness gitu. Jadi sakit mental gitu ya. Oke, saya akan tarik energi dari Sagittariusnya sendiri di 9 pedang untuk asmara bersama orang lain. Oke, saya akan tarik energi dari pasangannya Sagittarius ini ya. Baik, dari kartu ini Sagittarius sedang dealing bersama orang lain, datang dari energi Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces. Di sini ada Cancer, kemudian Scorpio. Ya, lengkap energinya di sini. Ada Sagittarius, Leo dan Aries. Begitu ya. Jadi komplit di sini. Mungkin ini pembacaan akan resonate ke banyak orang. Boleh jadi ya. Jadi kalau saya lihat di sini benar-benaran energi Sagittarius, dia menjadi memang karakternya Sagittarius sendiri ya. Jadi Sagittarius itu saya lihat orang yang memang apalagi ketika dia masih dalam usia-usia yang sangat muda, sangat energik, antusias, menarik dan kemudian cepat bosan sehingga tidak tertutup kemudian Sagittarius di usia-usia muda produktif ini akan membawa wajah-wajah yang berbeda masuk ke dalam kehidupannya. Jadi intinya Sagittarius ini tipe-tipe pribadi yang mengejar atau dalam posisi mencari terus-menerus seseorang yang dia rasa bisa mengikuti energinya. Begitu ya, jadi tidak heran Sagittarius kemudian masuk dalam percintaan di dua hati bahkan mungkin lebih ya. Untuk posisi 1 sampai 15 April 2020 ini saya melihat bahwa mungkin memang di awalnya Sagittarius sangat antusias di dalam hubungan dia bersama orang ini ya. Di sini bahkan Sagittarius saya lihat tidak takut atau tidak menutup-nutupi hadirnya orang ini dalam kehidupan dia. Mungkin dia cerita ke beberapa sahabatnya barangkali untuk meminta support dari orang-orang yang ada di sekitar dia ya. Dan dia ketika terkoneksi dengan pasangannya yang lain ini cukup vulgar saya rasa ya. Dan memang bersenang-senang energi Sagittarius bersama orang ini ya, itu di momen yang lalu.
Namun Sagittarius merasa bahwa tidak sempurna ketika dia terkoneksi dengan orang ini. Ada beberapa hal yang kemudian membuat kehidupan dia tidak nyaman karena dia tahu bahwa asmara dia ini tidak bisa dibawa dalam jangka panjang, atau setidaknya dia pesimis ya. Sagittarius ini merasa pesimis akankah hubungan ini bisa berkelanjutan dan bahkan kebahagiaan ini bisa dia rasakan untuk durasi waktu yang lama gitu ya. Namun boleh jadi ini adalah memang kisah perselingkuhan Sagittarius dengan seseorang ya. Oke. Sagittarius di sini saya lihat mungkin sebenarnya sudah punya satu komitmen yang sangat serius dengan orang lain, dan kisah dia bersama orang ini adalah kisah yang memang perselingkuhan. Jadi kamu yang sedang melihat video ini adalah seseorang yang menjadi suami istri atau juga pacar, tapi sudah ngomong tentang satu komitmen ya, mungkin akan melangsungkan pernikahan di tahun ini atau tahun depan ya, setidaknya sudah serius lah kalau saya bilang. Namun hadir orang ini dalam kehidupan Sagittarius menjadi satu booster energi. Sagittarius membutuhkan orang-orang yang memang bisa mensupport dia, yang bisa membakar semangat dia dalam kehidupannya. Memang seperti itu karakternya Sagittarius. Dan Sagittarius ini membutuhkan pengakuan dalam kehidupannya. Hadir orang ini kemudian menjadikan dia adalah orang yang berarti, begitu ya. Dan Sagittarius mengharapkan orang ini kemudian bergantung ke dia. Sedikit naif ya, sedikit naif. Jadi Sagittarius di sini memposisikan dirinya menjadi seseorang yang akan menopang kehidupan dari pasangannya ini ya. Dia merasa bahwa dia bisa menjadikan orang ini menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin karena Sagittarius melihat potensi dari orang ini sehingga merasa ya ini orang yang cocok untuk disupport begitu. Dan memang betul adanya bahwa orang ini memang boleh jadi orang ini menikmati hubungan dia bersama Sagittarius kalau saya lihat di sini. Dan secara tindakan nyata setidaknya untuk 1 sampai 15 April 2020 ini, ketika mungkin di momen yang lalu, di beberapa saat yang lalu orang ini sedikit menjauhkan diri atau tidak memprogres hubungan dia dengan Sagittarius, tapi akan mengupayakan sesuatu. Setidaknya dia akan bertanya kabar atau juga akan sedikit tebar pesona ke Sagittarius. Ya, di momen yang lalu ada penolakan, reject di sini ya, dia menolak Sagittarius masuk dalam hidupnya, entah apalah pertimbangan dia. Mungkin dia memang tidak melihat ada sesuatu dampak baik yang bisa dia dapat dari Sagittarius. Namun belakangan dia mengingat-ingat kisah dia dengan Sagittarius, dan walaupun ada penolakan di ranah batin, tetapi dalam tindakan nyata dia akan menghubungi Sagittarius. Atau setidaknya ketika Sagittarius dulu Sagittarius menghubungi dia dan dia cuek, tidak mau jawab dan membalas gitu ya pesan ataupun telepon. Namun untuk 1 sampai 15 April 2020 ini saya melihat ada satu perubahan yang membuat mungkin Sagittarius menjadi nyaman kembali ke orang ini. Dan tapi ada harga ketika ada koneksi di antara mereka ya. Sagittarius tidak hanya masuk melenggang dalam hidup orang ini, tetapi ada tuntutan-tuntutan barangkali ya, tuntutan-tuntutan dari orang ini yang mungkin dia ucapkan secara langsung atau tidak langsung ke Sagittarius begitu. Nah, jadi intinya bahwa orang ini kemudian merubah pemikiran dia
Oh, bukan merubah pemikiran, merubah tingkah laku dia lah ya. Merubah tingkah laku dia walaupun tidak nyaman ketika terkoneksi dengan Sagittarius, tetapi ada satu hal baik manis yang diberikan oleh pasangan Sagittarius ini ke Sagittariusnya sendiri. Dan saya rasa Sagittarius merespon dengan sangat baik ya. Saya lihat ini Sagittariusnya ini memang tipe berani. Mungkin Sagittariusnya sendiri yang akan memulai satu komunikasi atau pertemuan secara fisik atau apapun itu ya. Pokoknya ada memulai koneksi kembali di antara dia dengan pasangannya ini. Oke ya, bagaimana energi Sagittarius dengan kamu yang sedang melihat video ini untuk tanggal 1 sampai 15 April 2020? Situasinya adalah King of Swords di sini. Tapi dia energinya terbalik. Energi terbalik ini saya bilang satu kekakuan, menutup hati, terlalu berlogika ya, atau juga atau ada di sini bukan terlalu logika ya. Tetapi di sini bahkan kehilangan logika. Tipu-tipu ini ya, ini kartu yang tidak oke untuk satu komunikasi, ketidakjujuran ya. Baik, saya tarik energi Sagittariusnya sendiri di King of Swords terbalik ini. Ya, Sagittarius menutup-nutupi bahwa dia memiliki satu affair dengan orang lain ke pasangannya ini ya. Ke kamu, bukan ke pasangannya, ke kamu yang sedang melihat video ini. Kalau kamu nanya, apa benar kamu punya selingkuhan? Dia akan mati-matian menjawab, tidak. Tapi kalau kamu push terus-menerus, maka dia akan jujur. Kalau kamu paksa terus-menerus, iya, kamu punya selingkuhan, saya punya bukti gitu ya, maka nggak ada jalan lain, dia akan ngomong kebenaran dan mungkin itu menyakiti hati kamu yang sedang melihat video ini. Oke. Saya rasa hubungan kamu dengan Sagittarius ini ya, hubungan kamu yang sedang melihat video ini dengan Sagittarius beberapa momen yang lalu memang sudah di kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada cuek, ada tidak peduli ya, ada mungkin bahkan kamu juga sudah melakukan perselingkuhan. Pokoknya di sini kamu tidak peduli lagi ke Sagittarius. Oke. Jelas saja kamu sudah tahu bahwa Sagittarius punya hubungan lain di luar sana dan itu mungkin bikin kamu jengkel. Oke. Nah, di sini memang benar-benar Sagittarius ini kejujurannya, kesetiaannya bersama kamu tidak di level yang baik, tetapi dia merasa tidak ada bersalah gitulah. Bahkan mungkin dia bilang bahwa apa yang dia lakukan ini ya sudah tepat gitu loh. Ya, jadi di sini tidak ada rasa bersalah Sagittarius. Mungkin ketika dia bilang bahwa kamu ini pantas diselingkuhin karena salah kamu. Ada beberapa orang seperti itu ya. Sudah salah tapi melemparkan kesalahan ke orang lain. Ada. Kamu nih tidak melayani saya dengan baik. Kamu bukan istri atau suami yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kamu. Ya wajar kalau saya mencari hal-hal atau mencari cinta di luar sana. Nah, begitu kira-kira Sagittarius. Playing victim dia ke kamunya. Ya.
Kamu tidak bisa memuaskan saya secara lahir dan batin, dan wajar saja saya masih sehat, gitu ya. Nah, atau mungkin ya model-model yang seperti itulah. Dia melemparkan kesalahannya ke kamu dan menekan kamu, begitu. Oke. Dan memang energi Sagittarius lagi gila ini kalau saya lihat untuk 1 sampai 15 April 2020 ini. Baik, sementara energi kamu sendiri ke hubungan kamu bersama Sagittarius, ini hubungan yang lumayan lama dibangun. Namun di sini kamu berusaha untuk melepaskan Sagittarius dari hatimu ya. Kamu tidak tahu lagi mau dibawa ke arah mana hubungan kalian ini. Kamu juga di sini pasif. Oke, kamu tidak melakukan apapun perbaikan di dalam kehidupan relationship kamu bersama Sagittarius ini. Saling menyakiti. Energinya saling menyakiti. Dan mungkin memang Sagittarius dan mungkin memang kamu ini ya membutuhkan sesuatu dari Sagittarius sehingga masih belum bisa melepaskan secara utuh ini. Tidak punya cinta tapi tidak bisa melepaskan. Entahlah kamu memang butuh uang atau kamu butuh sesuatu lah dari Sagittarius ini. Dan di sini kelihatannya balas membalas. Kamu cuek, saya cuek, kamu bisa selingkuh, saya bisa juga selingkuh, dan segala macam. Pembalasan-pembalasan ada di sini. Oke, pembalasan secara verbal, secara kelihatan ataupun tidak kelihatan ya, ada di energi kamu yang sedang melihat video ini. Baik, kalau memang ingin berpisah, saya rasa ya jika memang hubungan ini tidak ada lagi itikat baik di antara kalian berdua, mungkin perpisahan memang jalan yang terbaik, atau setidaknya minimal lakukan dulu mediasi, minta bantuan ke orang-orang di sekitar kalian yang memang contohnya begini, orang tua kah, atau pemuka agama kah, atau boleh silakan menghubungi konselor pernikahan kah ya, atau mungkin jika ini masih di ranah pacaran, nggak ada salahnya ya menghadirkan orang-orang yang bijaksana untuk memfasilitasi kembali atau mendamaikan hubungan di antara kalian berdua, begitu ya. Tapi kalau pacaran ya sudahlah, saya rasa pacaran nggak usah terlalu dalam sekali lah ya, masih banyak kandidat-kandidat lain di luar sana. Oke. Tapi kalau ini sudah hubungan rumah tangga, saya rasa bolehlah diseriusin sedikit. Itu pun jika kamu mau, jika tidak ya nggak apa-apa juga sih. Oke, intinya di hubungan kalian berdua ini, kamu dan Sagittarius ini hubungan yang tidak sehat, merubah pribadi tidak ada. Bahkan kamu yang melihat video ini juga tidak ada perkembangan spiritualmu yang baik. Maaf ya, saya harus sampaikan. Ketika seseorang mencampakkan kita, di sana adalah momen kita untuk mengkoreksi diri dan membangun diri ke arah yang lebih baik. Tujuannya apa? Tidak hanya mungkin akan berdampak baik kepada hubungan kamu dengan Sagittarius ini, tetapi mempersiapkan dirimu untuk bertemu dengan kehidupan atau minimal lah pasangan yang jauh lebih baik lagi. Itu yang seharusnya kita lakukan ya. Mengembangkan diri, memberdayakan diri ya, bukannya ikut-ikutan menjadi pribadi yang buruk rupa ya. Bukannya harus seperti itu ya. Pembalasan dendam yang paling elegan, yang paling luar biasa adalah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ya, supaya orang yang mencampakkan kamu menyesal lah. Ya, kalau boleh kita ngomong egonya, menyesal.
sudah mengabaikan dan membiarkan kamu, bahkan melepaskan kamu. Tetapi kalau kamu kemudian ketika disakiti menjadi pribadi yang buruk, ya wajar saja kamu kemudian dicampakkan, begitu. Jadi balik saya sampaikan, ketika kamu disakiti, tumbuhlah, bersinarlah, menjadi yang jauh lebih terang, menjadi jauh lebih indah, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.